Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan moderate regression analysis. Artinya dengan metode regresi. Analisis regresi ini hampir mirip dengan regresi linear berganda, sama dengan regresi linear berganda, hanya saja kita menggunakan variabelnya moderasi. Nah, contoh kerangka konseptual dari variabel moderasi ini adalah seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, contoh kerangkanya ini maksudnya ROA itu berpengaruh terhadap PER, DER itu berpengaruh terhadap PER. Nah, ROA dan DER ini dimoderasi oleh DPR dalam mempengaruhi PER. Nah, DPR ini dia akan apakah dia memperkuat atau memperlemah dari ROA tadi terhadap PER. Kemudian DER juga apakah DPR ini memperkuat atau memperlemah hubungan DER dan PER. Gitu. Maka caranya adalah analisis moderasi ini tidak terlalu sulit. Ini data-data yang kita butuhkan. Ini contohnya perusahaan, ini hanya sedikit perusahaan yang saya contohkan. Bisa datanya dalam bentuk bagaimana, terserah saja bagaimana bentuknya. Ya, saya copy, kemudian saya pindahkan ke variabelnya, kita pindahkan ke SPSS. Nah, kemudian di sini ada tuliskan ROA, DER, DPR dan PER. Boleh ditulis secara otomatis seperti ini, copy, pastikan ke bawah, kemudian copy. Nah, kemudian pindahkan saja ke variable view seperti ini. Pastikan dia tidak ada spasi. Kalau ada spasi dia tidak akan bisa jalan. Nah, di sini DPR ini adalah contoh sebagai variabel moderasi. Nah, caranya kemudian transform compute. Oke, kemudian yang pertama adalah kita harus menuliskan moderasi 1 misalnya, moderasi 1 yaitu perkalian antara ROA dan DPR maksudnya, ROA dan DPR. Nah, kemudian cara kedua adalah perkalian antara DPR dengan DER. Nah, berarti ini adalah moderasi 2, berarti ini perkalian antara DER dengan DPR seperti itu. Kemudian oke. Nah, untuk pertama kita untuk data asumsi klasiknya itu semua data ini harus diujikan asumsi klasiknya, dan cara-cara melakukan asumsi klasik nanti saya tuliskan di deskripsi. Saya anggap data ini sudah lolos asumsi klasik. Nah, dalam pengujian moderasi ini syarat terjadi multikolonialitas. Nah, sehingga datanya harus ditransformasi kalau seandainya terjadi multikolonialitas. Nah, di sini kita akan coba lakukan yang pertama. Ada dua metode yang banyak dilakukan orang. Yang pertama adalah lakukan analisis regresi tanpa menggunakan efek moderasi. Ada juga yang melakukan seperti itu, karena berdasarkan konsepnya ini harus diregresikan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dilakukan regresi dengan menggunakan variabel moderasinya. Ada juga yang mengatakan seperti itu, dan ada juga yang melakukan moderasi ini secara keseluruhan saja. Nah, coba kita pisah terlebih dahulu, analyze, regression, linear. Nah, kemudian kita PER ini kita masukkan kepada dependent. ROA ini yang terpisah dulu, ROA dan DER itu masukkan ke independen. Nah, kemudian oke. Nah, ini adalah analisis dengan tanpa menggunakan variabel moderasi. Nah, cara kedua adalah dengan melakukan analisis menggunakan variabel moderasi. Dimasukkan semuanya. Nah, masukkan semuanya. Oke. Nah,
Nah, di sini ini ada kemungkinan terjadi data yang karena datanya sangat sedikit ini sehingga signifikannya itu sangat lemah sekali. Nah, mungkin karena datanya sedikit. Nah, biasanya datanya tidak akan seperti ini. Nah, di sini terdapat kalau tanpa menggunakan moderasi itu sama sekali tidak ada pengaruh antara variabel pair dengan antara ROA dan DER itu terhadap pair itu tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana membaca regresi itu saya tampilkan nanti di deskripsi. Nah, kemudian dengan ada efek moderasi 2 itu ada pengaruh. Berarti lihat pengaruhnya. Karena kalau dia positif berarti dia memperkuat. Berarti DPR itu karena moderasinya yang kedua berarti antara DER dan dengan pair. Kalau moderasi 1 kan antara ROA dengan pair. Nah, artinya di sini DPR memperkuat hubungan DER dengan pair, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang variabelnya yang ROA itu efek moderasinya tidak ada dan pengaruhnya juga tidak ada, seperti itu kan? Tidak ada pengaruh. Itu cara melakukan analisis regresi dengan variabel moderasi.